Gus Dur itu kan sampai berani dia membubarkan Departemen Penerangan ya. Nah, kenapa pemerintah Bali nggak berani gitu? Membubarkan apa? MDA misalnya. Nak lucu MDA ini. Ada undok panak ngesahin bapak anak, bapak dan nenek dari bapak ancangnya gitu. Hukum. Memang begitu, apalagi yang kasus diserangan. Perpanjangan SK-nya aja bermasalah. Masa dia mempertimbangkan peraram tentang pemilihan bendesa di desa selatan. Di desa selatan. Padahal harusnya dipakai sebagai dasar untuk memperpanjang jabatan bendesa di Serangan. Di Banjar desa saya menolak 2 tahun tidak terima. Apakah Banjar saya bubar? Enggak. Yang sudah terjadi selama ini, saya tahu keberadaan majelis dari tahun 2014 gitu, tentang kasus di Serangan, dualisme sampai sekarang misalnya persoalan-persoalan ini. Yang majelis sendiri termasuk oknum-oknum projuru menganggap bahwa desa adat itu adalah sebuah badan usaha. Gitu. Sehingga mereka harus mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya di situ gitu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi setelah beberapa kali kita menyusun jadwal, akhirnya baru sekarang bisa bertemu ya. Jadi semeton Jack Bali mungkin yang nonton, jadi kita sengaja sepakat menggunakan pakaian adat di sini. Karena pembahasannya kalau dibilang bahasa Balinya kan plek atau tengah lah ini kan urusan desa adat gitu. Ini sensitif ini. Kalau di Bali bicara desa adat itu kan ya orang dibilang hukum ya sebenarnya bukan hukum positif gitu, dan tapi sekarang katanya udah ada hukum positif desa adat. Nah, saya perkenalkan dulu mungkin yang belum kenal. Pertama, Ketum atau Ketua Umum Paikatan Krama Bali, Bapak Dr. Insinyur Iwayan Jondro, MSI. Gitu. Ini mantan Ketua KPU juga dulu Pak ya. Ini selalu viral di TikTok, di media sosial. Teriak-teriak juga Pak kan soal selalu kalau permasalahan di Bali itu pasti ikut Pak. Terus sudah suara siapa lagi kan gitu. Siap sukma Pak ya. Kemudian ada Bapak Iwayan apa Iwayan Pak? Iwayan Patut ya. Dari Krama Desa Adat Serangan. Kebetulan juga yang lihat di media sosial kemarin Pak Wayan Patut viral ngamuk MDA ya. Kerudung MDA gitu. Yang ingin bahas begini Pak. Jadi saya sering mendengar desa adat ini sekarang makin kacau. Padahal kan udah ada MDA, Majelis Desa Adat namanya Pak ya. Majelis Desa Adat. Nah, kemudian dari masalah yang Pak Wayan Patut juga geruduk ke MDA juga, kemudian Pak Jondro berteriak di media sosial gitu. Nah mungkin dari yang viral dulu Pak Wayan Patut Pak, apa yang Pak sampaikan itu sampai rame-rame ke MDA itu Pak? Terima kasih, karena kita melihat ada persoalan yang mestinya itu kalau kita berbicara desa adat gitu, mestinya kan tidak harus banyak intervensi yang dilakukan oleh pihak majelis gitu. Nah karena banyak intervensi dari majelis, nah sehingga kita melihat bahwa majelis ini perlu dikasih pelajaran gitu, bahwa majelis ini sudah menganggap dirinya raja-raja kecil gitu yang ada di desa adat gitu. Padahal keputusan semua soal adat itu kan bisa selesai dengan musyawarah yang dilakukan atau forum-forum desa gitu. Nah ini akhirnya ketika majelis banyak terlibat soal urusan adat, terutama dalam proses pengadagan bendesa gitu. Ngadagan itu apa bahasa Indonesia ya? Apa namanya, memberikan semacam pemilihan bendesa, pemilihan bendesa gitu ya. Oke. Terlalu banyak ikut campur di dalamnya ya. Ketika kita melihat bahwa ini sudah terlalu masuk ke ranah
secara mendalam gitu, ya kita harus melakukan sikap tegas lah kepada majelis supaya tidak terlalu banyak ikut campur dan intervensi soal urusan-urusan adat, terutama masalah pemilihan bendesa gitu. Nah, kenapa kami melakukan aksi itu gitu? Pertama ada proses. Nah, semestinya kan ketika majelis ini kan banyak orang-orang intelektual gitu. Mereka bekerja profesor bahkan mereka bukan hanya sekedar bukan hanya gelar gitu, tapi kan mereka mantan bendesa yang secara militer penglingsir kan, ya, kalau bahasanya gitu. penglingsir gitu ya. Nah, pada mereka, saya pikir mereka mengambil sikap yang tertulis dalam pada saat mengeluarkan SK, mengajak tokoh-tokoh masyarakat berdiskusi. Nah, semestinya kan di situ melihat bahwa ini yang berkepentingan ini bukan majelis gitu, tapi yang berkepentingan adalah masyarakat adat gitu. Nah, ketika kami melihat bahwa yang berkepentingan selama ini, terutama di desa adat Serangan gitu, yang berkepentingan selama ini yang banyak itu adalah majelis gitu. Oh ya? Iya gitu. Ya makanya kita melakukan aksi itu gitu. Nah, tadi Pak beberapa kali menyebut ikut campur itu. Seberapa cawe-cawe sih majelis dalam pemilihan bendesa itu? Bahasa sekarang tren kan cawe-cawe. Iya. Kalau berbicara seberapa besar, ya banyak sekali, hampir. Mulai dari apa? Tingkat apa? Mulai dari proses, contoh misalnya membuat perarem. Gitu. Membuat perarem? Ya. Apa intervensi bendesa? Intervensi memberikan masukan, saran, harus dibuatkan ini, aturan ini, misalnya supaya tidak bertentangan dengan yang dibilang. Itu bukan pembinaan namanya kalau itu. Boleh kita berbicara pembinaan, tapi pada endingnya gitu, itu baku gitu loh. Gitu. Tidak berdasarkan hasil musyawarah atau parum yang panduan tapi sudah dilempar gitu, Bang. Contoh tapi sudah dilempar gitu. Maksudnya dikasih panduan, dikasih bimbingan, bukan panduan apa bimbingan? Pedoman. Ya. Tapi kan tidak boleh keluar dari real itu gitu. Oh, contoh konkretnya gimana misalnya? Contoh misalnya kita dipaksa musyawarah mufakat gitu misalnya. Nah, yang pengertian pemahaman kita musyawarah mufakat itu seperti apa gitu? Kan nggak mungkin kalau 3 gitu misalnya. Gimana cara kita menentukan yang 3 ini bisa jadi pemenang? Gitu. Musyawarahnya seperti apa? Ini artinya ada intervensi MDA itu harus memenangkan calon A gitu kah? Atau gimana? Kalau dilihat indikasinya ada. Indikasinya ada. Saya yakin itu. Oh. Karena dari dulu kan banyak kejadian-kejadian di Serangan. Kalau saya berbicara dari tahun 2014 itu, indikasi kental MDA masuk sangat luar biasa di dalam urusan politik praktis tentang bendesa adat, pemilihan bendesa adat. Bahkan juga ada bukan indikasi lagi, ada secara personal gitu, melihat itu ada ladang, ada lahan gitu, untuk saya mendapatkan nilai ekonomi gitu. Itu saya dulu kita pernah punya bukti tertulis gitu. Gitu. Seorang mantan majelis gitu dulu menjadi salah satu niaka praja gitu. Kalau bahasa kerennya dibilang pengacaranya desa, Pak ya. Gitu. Mereka terlibat dulu gitu. Terlibat apa? Menerima insentif dari desa adat. Itu orang luar loh. Gitu. Bukan orang Serangan gitu. Nah, di situ saya melihat ada indikasi-indikasi gitu. Nah, sehingga ini menjadi contoh gitu bagi majelis-majelis yang lain, oknum-oknum majelis untuk melihat ke arah itu. Makanya kan kita berpikir nih, karena sekarang saya berpikir bahwa majelis ini benar-benar harus dikasih shock terapi gitu. Karena jujur aja, ketika kita keluar di depan majelis, ya mereka hanya sekedar menanggapi, tapi tidak memberikan reaksi yang menjadi harapan kita gitu. Contoh misalnya, kita mengharapkan kepada majelis provinsi misalnya segera mencabut gitu SK perpanjangan contoh. Ketika kita mendatangi pertama majelis kota gitu, segera harus diberikan SK penetapan bendesa yang sudah terpilih gitu. Mereka mengeluarkan SK, tetapi ada poin-poin yang menyatakan
perpanjangan sampai 31 Juli. Oke. Artinya ada ruang bagi penjuru yang sudah habis masa jabatannya itu untuk bermain lagi untuk mempertahankan kekuasaannya itu. Oke, kita mengerucut dulu ke topik. Mungkin banyak netizen yang belum tahu latar belakangnya ya. Jadi semenjak adanya MDA ini, bendesa atau di desa adat jika melaksanakan pemilihan bendesa, jadi sudah dipilih seorang bendesa atas keputusan forum di desa adat, tapi dia tidak sah karena harus dapat SK dari majelis. Itu permasalahannya. Dan ini menimbulkan banyak konflik di lapangan. Itu latar belakangnya dulu ya. Kita merucut ke topik ini. Nah, kemudian itu termasuk yang Pak sampaikan di desa adat di MDA kemarin ya. Itu tanggapan mereka apa? Desa adat MDA. Kalau saya bilang tanggapannya hampir tidak ada. Tidak ada tanggapan. Tidak ada sama sekali. Kalau ada ya mungkin aja SK udah dicabut gitu. Sampai sekarang belum ada. SK pun belum turun. SK perpanjangan udah, SK penetapan belum. SK perpanjangan. Iya. Berarti masih bendesa yang dulu dong. Iya. Padahal sudah ada pemilihan baru. Sudah ada pemilihan. Gitu. Wah, makanya kan saya bilang ini bahaya nih gitu. Dan ini banyak terjadi. Nah, hampir di setiap desa adat, terutama yang tidak terjangkau oleh kepentingan MDA banyak gitu. Contoh kan waktu saya muncul di medsos itu kan banyak yang juga menyampaikan kok sama seperti di desa saya gitu. Di Bangli kayak misalnya kayak itu ada itu. Asam juga ada waktu itu kan. Ya, banyak itu. Apa pengaruhnya kalau nggak ada SK itu? Pengaruhnya bagi kelangsungan? Yang jelas kan tatanan terhadap kerama adat ini sangat berpengaruh. Jangan usah misal anggaplah bodohnya. Ya udah nggak usah kita nunggu SKMDA, kita jalanin aja yang baru ya ini kan ini bisa nggak? Bisa saja gitu, tapi kan ketika kita melihat bahwa ada satu kepentingan, masih ada kepentingan bendesa atau perjuru yang lama mau berkuasa gitu. Kan kalau kita paksakan nanti kan terjadi konflik gitu. Nah, itu kekhawatiran kita gitu. Jadi ada dualisme itu yang MDA ini menimbulkan dualisme bendesa jadinya di lapangan itu gitu. Sudah terjadi sejak tahun 2014. Oke Pak Jondro, sekarang Pak Jondro bagaimana kalau perspektif Pak Jondro terkait permasalahan MDA ini, Pak? Nak lucu MDA ini. Ada undok panak ngesahin bapak anak, bapak dan nenek dari bapak ancangnya gitu. Ada. Ini MDA ini kan panak nih. Panak nih gaya kan desa adat. Jadi desa adat disahkan oleh MDA. Logika berpikir coba. Di logika berpikir, masuk akal. Kalau saya jadi ketua majelis pasti saya bilang ini, ya ini kalian resikonya kan menerima anggaran dari APBD, harus ikuti perintah dong di atas gitu. Gimana itu Pak? Memang MDA ngurus APBD untuk desa adat, yang ada saya ngurus nggak ada. Berarti duitnya tidak cair dari MDA itu? Tidak cair dari MDA, langsung dari pemerintah mana? Tapi kan pemerintah Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali yang ada urusannya aja MDA. Yang membuat MDA pemerintah Provinsi Bali anggarannya 9 miliar. Gimana itu? Ya, tidak. Yang ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dalam itu. Urusannya bantuan untuk desa adat itu. Bahasanya bantuan sebenarnya itu terlalu sedikit, 200 juta. 350 juta itu sedikit bagi desa adat. Sedikit kalau per tahun itu sedikit. Per tahun itu ya? Iya. Per tahun itu penting saja. Mana aja ini? Kecuali misalnya 3 kalau miliar. Kalau saya aja di desa saya di 3 miliar lebih lah 1 tahun untuk ngaji desa aja. Untuk odalan, menin perayangan. Berarti lebih baik ya kalau dikembalikan misalnya anggaplah syaratnya ya udah kalau desa adat mau kembali seperti dulu jangan terima anggaran. Nggak apa-apa kan? Bagi saya sih nggak apa-apa. Jadi independen lagi ya. Iya, kalau desa adat begituan bagus. Nanti desa adat juga pasang plat di situ. Wisatawan tidak boleh masuk wilayah desa adat. Mereka kengkenan. Sing tadi moto sedang ngaben gitu, sedang ngepet itu sing tadi gitu pasang kengken. Lu kan ada chat malunan kan itu. Malunan
desa adat. Telur apa ayam sih kan? Pasti aja telur malunan. Kadangnya telur ayam. Kan ayam saya malunan, ayam telur. Menyimak diskusi di sebuah acara televisi kan yang tayang di YouTube itu. Dengan adanya Undang-Undang Provinsi Bali nomor 15 ini dan Perda nomor 4 tahun 2019, desa adat, kesimpulannya desa adat semakin kuat gitu. Gimana menurut Pak Jondro dan Pak Wayan Patut ini? Kalau menurut saya sih kuat dalam artian apa? Kuat dalam secara hukum katanya. Kuat secara hukum untuk ngambil anggaran muntuh. Amun rakyat yang perlu cuma anggaran oleh pemerintah bisa ada gunanya tuh juga. Tapi kebutuhan itu jadi peraturan perundang-undangan itu dibutuhkan saat desa adat mengambil uang dari situ. Kan itu dari aja gini. Dari pemerintah. Padahal di UUD 45 pasal 18B itu di ayat 2 jelas. Negara mengakui keberadaan desa adat dengan segala haknya. Kita buktinya LPD bisa jalan tanpa ikut dengan undang-undang keuangan mikro. Ini kan salah satu implementasi dari undang UUD 45 itu di pasal 18B itu kan itu. Terus kalau ada undang-undang 15 itu dinyatakan memperkuat, iya memperkuat gitu. Memperkuat dalam hal kalau ngambil anggaran. Iya. Soalan tentang keberadaannya, eksistensinya, hak-haknya itu sangat enggak pengaruh itu. Undang-Undang 15 Perda 4 tahun 2019 enggak pengaruh. Desa adat itu tetap eksis karena desa adat ini ada sebelum NKRI ini ada. Oke. Kalau itu NKRI ini kos gitu loh. Di desa adat gitu kan. Kalau menurut Pak Wayan gimana Pak? Ini saya kan mantan klien adat ya. Oh, mantan klien adat periode ya. Oh, di Serangan ya? Iya, di Banjarkaja desa adat Serangan. Oke. Tadi kan berbicara soal majelis. Apapun yang dibentuk oleh negara ini, saya pikir kan semua niatnya baik gitu. Baik undang-undangnya gini, apalagi pada saya tidak menyalahkan lah dibuat pembuatan undang-undang tidak salah semua arahnya demi kebaikan itu. Nah, tetapi yang persoalan yang mendasar itu kan oknum yang menjalankan aturan perundang-undangan itu. Nah, mestinya ini yang harus dikaji benar-benar gitu. Nah, ini kan harus ada kewajiban-kewajiban gitu. Seandainya bisa. Berarti maksud Pak ganti kena pengurus MDA itu harus karena orangnya masalah gitu. Karena mereka intelektualnya semakin. Berarti sebenarnya yang masalah ini bukan MDA-nya, tapi orang-orang di dalam MDA itu. Contoh saya bilang. Kenapa saya bilang bahwa the man behind the gun. Tidak ada the right man in the right place gitu loh. Penempatan orang kalau di majelis ini kan contoh nih. Orang MDA kota mengeluarkan perpanjangan sampai 31 Juli, contoh nih realnya. Tapi kok tiba-tiba provinsi sampai 31 Desember gitu. Berarti kan ada permainan oknum nih gitu. Bukan undang-undangnya yang bermain gitu. Tapi oknum inilah yang mempermainkan undang-undang tentang keberadaan majelis itu gitu. Dan saya pernah melawan ya. Contoh real nih, saya waktu dapat dana ACI ya di Banjar saya desa saya menolak 2 tahun tidak terima. Apakah Banjar saya bubar? Enggak. Gitu. Berapa kalau di total 2 tahun itu berapa duit? Sekitar 20 juta lah gitu. Sedikit lah kecil. Sedikit lah. Makanya saya bilang seperti tadi, apalagi desa 350 juta nggak ada artinya bagi saya. Karena kalau kita kembali berpikir Bali terkenal kenapa? Gitu. Tradisi ada gitu. Budaya ini yang mesti harus dihargai gitu. Yang ini Pak. Gitu. Bukan hanya sekedar investor yang baru mendatangkan uang gitu, hanya sekian triliun dalam sekejap mata, tapi ingat nggak nenek moyang kita? Gitu. Bagaimana mereka menghargai, memberikan taksu terhadap adat Bali kita dengan sejumpit nasi gitu. Mereka memberi roh aura terhadap tanah Bali itu gitu. Ini kan ini yang mesti harus dijaga, bukan undang-undang yang ketika dikeluar dipelintir dipakai disalahgunakan gitu. Tradisi budaya di Bali ini kan semua yang menjalankan pion utamanya kan desa adat kan. Iya. Nah, itu dah. Kalau desa adat sudah dikacaukan ya tradisi terancam juga dan budaya kita gitu di Bali ya. Jangan lupa nanti Bali akan ditinggal. Dan Bali ini loh sebenarnya sudah terkapling habis darat, laut, udara oleh desa adat. Terkapling habis sebenarnya.
tidak sejengkal pun tanah di Bali itu tidak ada desa adatnya dulu. Sekarang kalau udah jual-jual kepada pribadi itu jadi ini ya itulah mulai menghilang. Ya, dengan warga sekarang menjual tanah itu kepada orang asing, orang luar itu kan betul. Jadi wilayah desa adat ini menjadi sempit karena sulit desa adat mengatur tanah guna kaya gitu kan. Tanah guna tanah yang dia beli sendiri gitu kan. Gitu. Nah, jadi sebenarnya permasalahan-permasalahan ini yang disampaikan oleh Pak Patut ada motif-motif di balik itu, motif kekuasaan, pangkadean aeng gitu kan. Kalau Pak Patut bilang semua mantan bendesa di MDA, menurut saya sih nggak semua. Ada banyak yang pemutih bendesa agung aja nggak tahu saya pernah nggak jadi bendesa, jangan-jangan nggak pernah ini. Apalagi seperti yang disampaikan belum pernah kalau orang yang belum pernah menjabat sebagai bendesa, apalagi tidak pernah ikut sangkep, tiba-tiba bermodal gelar aja tiba-tiba langsung jadi pengurus MDA ya kan kacau kan. Jangan-jangan ini dipakai kesempatan kan gitu oleh oknum-oknum majelis untuk duduk untuk mencari sebuah keuntungan. Contoh dan bagi saya ini kan saya menganggap gini, ini kan dianggap bagi mereka itu adalah sebuah pekerjaan gitu. Bukan pekerjaan, bukan sebuah tanggung jawab. Ada gajinya. Iya. Jadi bukan sebuah tanggung jawab moral. Gaji 7 juta, Pak. 7 juta bendesa agung 7 juta. Ketua MDA ini 7 juta gaji. Provinsi. Oh, kecil berarti itu, Pak. Makanya kata ngayahnya hilang lah. Tapi lumayan lah. Nah, ini saya jadi kalau tiang kan kalau tiang ngomongin desa adat itu, apalagi kalau tiang posting di Jag Bali, media sosial Jag Bali kan, netizen udah pasti komentarnya bubarkan MDA gitu. Dari dulu itu bubarkan MDA karena banyak masalah-masalah di Bali itu, misalnya anggaplah kasus waktu yang rame lah, Taro, Klungkung dan lain-lain itu. Jadi netizen itu tidak entah MDA ikut terlibat memberikan solusi atau enggak, itu yang jelas netizen belum melihat ada peran MDA untuk berusaha menyelesaikan, ikut mendamaikan itu dalam kasus-kasus case-case itulah, sehingga netizen itu menganggap bahwa apa sih gunanya MDA ini, kalau ada masalah ini kok nggak ada penyelesaian, biar jalan anggarannya. Nah itu kalau saya kan melihat begini, ini tidak ada tokoh ya, belum ada tokoh pemimpin kita di Bali yang berani seperti Gus Dur lah, anggap contoh real ya. Gus Dur itu kan sampai berani dia membubarkan Departemen Penerangan ya. Nah kenapa pemerintah Bali nggak berani gitu? Membubarkan apa? MDA misalnya, memperkuat lembaga yang sudah ada. Katanya tadi bukan MDA-nya masalah, tapi orang-orangnya. Ya, kan sekalian sehingga tidak ada bekas yang namanya baik itu orangnya. Dongnya 9 miliar itu dijadikan apa dong? Nah, kan mestinya diperkuat, misalnya contoh ada dinas kebudayaan. Nah, itu yang diperkuat gitu. Orangnya ditambah orangnya. Oh iya. Mesti PMA aja gitu. Itu dinas PMA pemberdayaan kan ada itu aja. Itu aja yang diperkuat dengan orang-orang. Oh iya, kan udah ada dinas pemberdayaan masyarakat adat kan. Ini kan seolah-olah penghabisan anggaran yang tidak bisa perlu sesuai target dan tujuannya gitu. Nah ini kenapa di dalam hampir semua survei yang saya lihat itu, surveinya Pak Koster ini kecil sekali dibanding yang lain kan. Ini kalau saya menduga itu karena program-program beliau itu tidak berdasarkan apa yang urgensialnya di Bali. Misalnya macet, banjir, atau turis itu urgensial di Bali itu tidak jadi fokus, malah fokusnya ke hal-hal yang di luar itu gitu kan. Meskipun adat ini juga ya penting, cuman ini rawan di mungkin ada begini Pak. Tujuan dari pemerintah atau gubernur Bali eranya Pak Koster membuat MDA ini biar beliau kan tagline-nya satu jalur ya. Biar kepala dinas saya satu jalur sama saya. Biar ketua MDA satu jalur sama saya. Terus sampai ke MDA kecamatan, kabupaten, desa, sampai bandesanya biar semua satu jalur sama saya. Apakah ada motif begitu kira-kira ya? Kalau bagaimana Pak Patut dan Pak Jondro gimana melihatnya?
Saya kan bertanya Ya, ini kalaupun ada misalnya niat seperti begitu salah alamat gitu. kok gitu? Orang Kan budget pemikiran- politik lebih ringan jadinya. Oh, Bali Emang itu kalau desa adat dipegang gampang. Memang krama adat bisa diarahkan seperti begitu. Fakta kemarin buktinya siapa menang pilpres, gimana kuatnya ini kan? Nggak bisa. Emang pilpres sama dengan pilkada kan beda. Iya, tapi kan ya faktanya tidak sepenuhnya bisa diarahkan. Oke. Krama adat itu kan dia punya kebebasan sendiri-sendiri. Kalau dia main klaim-klaim gitu boleh aja sih, tapi apakah masyarakat apalagi Gen Z itu emang mau? Ya, enggak. enggak. Apalagi Gen Z orang desa adat, apa tuh desa adat bisa gitu ya? Iya. Bisa gitu, Pak. Tapi kan kita berbicara di Bali, gitu. Adat, kalau kita berbicara adat di Bali udah orang paham lah. Tapi kalau saya melihat indikasi satu jalur itu sudah pasti ada. Pasti ada. Sudah pasti gitu. Jadi biar semua itu Bisa gampang terkoordinir diatur dengan baik gitu. gampang diatur Iya. satu jalur semua ini kalau jadi dengan masalah yang tadi SK itu ini orang yang jadi bendesa terpilih ini orang kita apa bukan gitu Ampura Pak, Ya. bukan Pak. Peneng dulu, peneng. Ya. Bisa aja itu kan, kita kan menduga nih, bisa aja begitu gitu. Kenapa saya bilang berbicara seperti indikasi seperti itu, contoh lah, kita datang waktu rame-rame ke Majelis Provinsi minta SK penetapan projuru desa dan projuru yang sudah terpilih, kok tiba-tiba yang keluar SK perpanjangan projuru lama, ini ada apa gini? Gitu. Kok yang tidak kita sampaikan terjawab gitu. Padahal sudah pemilihannya Ya, sudah dilakukan. Sudah berdasarkan alasan mereka tidak mengeluarkan SK yang baru kemudian perpanjangan, alasannya apa? Nah, sekarang kalau berbicara mereka kan tahu kesalahan gitu. Mereka tahu benarnya seperti apa, salahnya seperti apa. Kok tiba-tiba seketika mengeluarkan, kan ini Atau mungkin tidak ada pemilihan tidak ada angin yang gitu. baru ini tidak sesuai rule pedoman dari MDA mungkin? Ya mestinya kan disampaikan dulu. Tidak harus mengeluarkan SK perpanjangan. Harusnya MDA menyampaikan salahnya di mana Menyampaikan dulu pemilihannya kepada kemarin masyarakat, gitu ya. Tidak sekedar mengeluarkan tapi masyarakat tidak tahu dasarnya gitu. Ketika dibilang salahnya di mana, kekurangannya di mana. Nah, katanya majelis itu lembaga pembina gitu. Tiba-tiba membuat kisruh di bawah kan. Ya, akhirnya kan adat kita ini udah mulai tercemari dengan bukan karena masyarakat adatnya itu, tapi karena tokoh-tokoh kita, tokoh intelektual kita, terutama yang oknum-oknum yang ada di majelis gitu. Udah tahu salah misalnya kok dikeluarin, kok sudah tahu benar kok tidak ditetapkan gitu. Oke. Nah, ini kan semestinya dijelaskan dulu. Karena saya melihat gini, pertama di antara majelis ada KKS yang tidak jalan. Komunikasi, koordinasi, sinkronisasi itu nggak jalan di majelis gitu. Sehingga membuat desa adat kita semakin terpuruk gitu. Mereka tanpa komunikasi, tanpa ada sinkronisasi sudah mengeluarkan sesuatu gitu. Makanya majelis ini harus pegangan kuatnya, KKS ini harus jalan. Komunikasi, koordinasi, sinkron gitu. Ini kan semua yang disampaikan, dikeluarkan kan tidak sinkron. Akhirnya membuat kita di masyarakat adat terpecah belah gitu. Oke, siap. Ada Pak Jenderal lagi? Kalau saya sih ngapain sih desa adat cari pengesahan ke MDA? Itu nggak perlu. Berarti meskipun sudah kita di desa ada sudah pemilihan bendesa baru nih, nggak perlu seharusnya. Nggak perlu, karena dalam Perda 4 itu jelas di pasal 41 itu Paruman Desa Adat ya, itu berwenang mengesahkan bendesa adat klien prajuru terpilih gitu. Oh, ada itu di perdanya. Jelas. Nah, kemudian kan bisa dipakai itu perdanya untuk ini. Iya, mestinya nggak perlu. Cuman Ada melalui Pesamuan Agung MDA itu MDA membuat keputusan berdasarkan di Pesamuan Agung itu ada keputusannya bahwa pengukuhan itu ya, pengukuhan bendesa terpilih itu dilakukan oleh MDA. Katanya bendesa adat menyetujui. Itu Pesamuan Agung Tapi itu yang saya lihat dihadiri oleh keputusan Pesamuan Agung itu yang nekat itu hanya ini aja, sekretaris, dan satu lagi itu ada
orang yang saya lihat kedatangan itu. Itu waktu persamuan itu menghadirkan Bandeso, kalau semua Bandeso 1.500. 1.500 emang cukup gedung itu apa namanya Stadion Dipta mana juga ya, orang itu kan pelaksanaannya di kantor gubernur itu apa namanya tuh di Jaya Sabo. Wiswa Sabe. Itu di Wiswa Sabe. Saya mantan ketua pengurus KPU. MDA aja. Saya kan tahu kapasitas gedungnya tuh 250 300 paling banyak itu. Itu mungkin pengurus MDA saja jadi yang itu. Jadi yang tidak top down top apa dah? Bottom up berarti dong. Sing bottom up bahwa yang menyerahkan itu. Kalaupun bendesa adat menyerahkan, memang dia punya kewenangan bendesa adat menyerahkan itu. Karena keputusan itu semua ada di Paruman Desa. Saya aja sebagai keramo adat belum pernah diajak Parum untuk menyerahkan kewenangan desa adat Paruman Desa untuk mengesahkan bersama, belum pernah saya. Dan saya sudah lulus jadi penyarikan gitu kan. Nah, dan ini perlu banyak. Waktu sempat ada saya mendengar statement dari ketua Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat itu Pak Kartika kan nggak salah itu. Ya ini MDA ini lembaga masih bayi, jadi masih perlu banyak pembenahan gitu lah kata beliau kan. Salah satu yang harus pertama dibenahi itu ya soal SK itu berarti, kedua soal evaluasi pengurusnya berarti ya. Nah saya sempat yang ini jangan salah juga gitu. Oke. Ketika ada aturan undang-undang lembaganya ada, ini kan akhirnya lempar batu sembunyi tangan. Gitu. Lembaga kontrol ini nggak ada, gitu. Yang menjalankan kewenangan di MDA ini, lembaga kontrolnya nggak ada. Nggak ada. Contoh misalnya DPR, mereka tahu, mereka yang buat aturan gitu, mereka yang menetapkan. Ketika ada persoalan, contoh serangan, hanya satu segelintir orang DPR yang berbicara soal dilema ini gitu. Padahal mereka yang membuat aturan, sudah tahu aturannya dilanggar, itu sudah tahu undang-undangnya dilanggar, disalahgunakan, kok nggak ada teguran gitu. Nah ini kan mestinya lembaga kontrol calonnya ya pada pemilu berikutnya kan ini yang menjadi persoalan gitu, jangan sekedar membuat gitu. Buat nasi tapi tidak diperintahkan orang makan gitu misalnya. Ini nih DPR ini penting juga nih. Ada orang, ada yang biasa tamu podcast di sini sering membela Pak Koster dalam urusan ini. Saya sebut aja namanya Pak Made Arimbawo Lolot gitu. Beliau kan mengakui kepada saya, beliau katanya dalam urusan podcast, dalam berbicara ke publik jadi jubirnya Pak Koster katanya. Apakah benar atau Lola mengklaim? Kok bisa jadi jubir? Dibayar? Nah itu udah ngerti. Jadi Win, saya paling salut pada kepemimpinan Pak Koster itu loh. Sampradaya nggak bisa bergerak. Yang dulunya mereka bebas kalau semua tiarap, semua era Koster itu sacung jempol. Kalau gitu dibiarkan itu seperti kanker Win gitu. Kanker itu dulu Hare Krishna itu dulu aliran itu di Bali kan. Ini dengan Koster ini Dresta Bali yang dimajukan, MDA dia buat. No, perda MDA ini bukan dibuat pada zamannya Pak Koster. Bukan loh. Udah ada sebelumnya, cuman dulu nggak MDA namanya dulu Majelis sebelum 2014 Desa Pekraman namanya. Oh, dulu kan MUDP namanya. Sekarang berarti dalam eranya Pak Koster diubah namanya. Gitu aja beda. Ada perda ini. Ada kan? Beda perda. Kalau dulu perda yang lama itu kan Perda Desa Pekraman. Itu udah dibilang sama Lola, perda 4 ini gitu. Jadi sampradaya. Nah, gimana menurut Pak Jondro dan Pak Wayan Batut tuh kalau alasannya begitu? Ya, makanya tadi kan saya bilang, ini bentuk tanggung jawab moralnya di mana gitu. Ketika ada kekisruhan, kekacauan, penyalahgunaan. Berarti ini kan bisa jangan-jangan kalau jangan-jangan nih sampradaya. Sampradaya mungkin Pak. Ini Pak Jondro kan disuruh sampradaya deh dulu kan. Pokoknya ini nih yang harus di. Pak ikut sampradaya nggak? Biasanya kan biasa gitu, maling teriak maling biasa. Iya ada. Jadi
Ya saya kira itu boleh aja, mana aja, itu kan orang klaim ya silahkan. Masyarakat kan bisa melihat, survei sudah membuktikan gitu. Surveinya Erwin sudah membuktikan kan gitu. Jadi itu kan jawaban jujur Gen Z kan itu. Jadi kan nggak bisa terlalu banyak melintir gitu, tapi faktanya berbeda kan gitu. Jadi masyarakat ini nggak perlu bodoh-bodohin, masyarakat udah pintar sekarang, udah informasi sudah di tangannya sendiri kok gitu. Dulu masih baca koran, harus cari korannya, sekarang udah di tangan sendiri gitu. Jadi semua informasi begitu deras di Gen Z ini gitu. Sehingga desa adat ini pun sebenarnya ya mungkin selama ini Gen Z baru ingatnya desa adat itu kalau ada woh-woh. Nah, kan itu nyepi gitu-gitu. Ya, padahal dia kenyataan dalam hidup kita ini desa adat tuh di Bali luar biasa. Kalau lihat gunung, laut dan lain sebagainya itu sungai di daerah lain jauh lebih bagus kok dari Bali. Tapi kemudian populer cara Bali. Karena seperti yang dibilang oleh Pak Patut, nasi itu berbeda. Nasi di Bali, beras Bali itu Ureng marang lampet itu sudah di ngalih duasa dan udah mau Banten gitu kan. Dan sekarang prosesnya panjang hasilnya. Karena di Bali desa itu katanya boleh ikut jadi caleg kemarin itu kan. Itu dulu kan nggak boleh kan, sekarang kurang tahu kalau saya soal aturan itu seperti tadi yang dibilang sama Pak Jondre ya, kenapa orang melihat Bali menjadi primadona ini kan karena kita di Bali ini kan punya konsep leluhur kita. Orang Bali ini lebih baik makan sisa loh daripada menyisakan. Ini yang hilang. Makanya semua orang-orang yang intelektualnya tinggi gini-gini, contoh lah kayak majelis di orang-orang di majelis, mereka lupa itu gitu. Bali akan dikenal sepanjang masa karena itu. Orang Bali ini dulu lebih baik makan sisa daripada menyisakan. Dalam konsep tidak ada upacara tanpa upakara. Itu pegangan kita di Bali gitu. Contoh, orang Bali sebelum makan, sebelum dipersembahkan, tidak boleh dimakan dan disentuh gitu. Dipersembahkan dulu, selesai itu baru dihidangkan. Artinya apa? Orang Bali kita dulu, adat istiadat kita dulu itu lebih baik makan sisa gitu. Makanya orang tua dulu bilang jangan diambil dulu, ini belum diaturkan. Benar, setelah itu ini kari sukle kan gitu. Nah inilah itu. Makanya ini yang harus dibahas juga, dikaji juga ketika kita berbicara soal desa adat gitu, yang sudah ada sejak turun-temurun. Seperti Pak Jondro bilang, nggak mungkin Bali dilupakan karena roh dan taksu itu sudah melekat sejak dulu gitu. Dan itu dirawat oleh desa adat, bukan siapa-siapa gitu kan. Yang saya sayangkan juga sebagai pelaku jurnalisme warga seperti ini kan, dalam kasus-kasus, misalnya ada kasus-kasus viral atau kasus-kasus pelik soal desa adat di Bali itu, mereka itu nggak berani ngomong pengurusnya, Pak. Saya sempat waktu kasus ditaruh kan, sempat saya nelpon ngajak podcast sekretaris MDA Bali, Pak siapa namanya itu lupa ya. Awalnya beliau mau, oh ya Pak Erwin hari sudah nentu jadwal nih. Tiba-tiba berubah lagi 2 harinya, ampun Pak Erwin, karena ini A B C D untuk sementara saya tidak bicara dulu. Ya gimana? Saya telepon pengurus MDA yang lain, maaf kalau urus yang soal itu kami belum ada komen dulu. Wah, untuk apa ada MDA nih? Siapa? Harusnya kan mereka yang ngomong gitu, harusnya ngomong kayak normatif aja gitu loh. Sama seperti kasus serangan kan, di media mana ada MDA yang berbicara soal kasus serangan. Jadi tidak salah netizen itu bubarkan MDA itu gak salah. Coba MDA apa netizen begitu. Mana Lola mau ngomong nih. Sebenarnya dia pengen ikut di sini Pak, cuman dia di Jakarta kan. Saya sebetulnya sangat senang itu. Saya pengen itu ngomong ini. Dia pasti ngomong sampradaya itu Lola itu. Oke, jadi solusinya gimana ini Pak Jondro, dan apa yang solusi untuk ke depan biar permasalahan ini tidak berlarut lah itu. Bagi saya ya, kalau bagi saya dulu ya, bagi teman kasus terdekat ini ya, kasus di Serangan ini, Kramo Desa Adat Serangan lah yang paling berhak menentukan dia akan melakukan apa.
begitu dia akan menetapkan, mengesahkan bendesa terpilih, yaitu yang keputusan yang sah karena itu sesuai dengan perda. Itu. Tapi kan Persemuan Agung ada Persemuan Agung gimana? Itu nggak bisa, itu nggak bisa. aturan di bawahnya. Oh, di bawahnya itu. Kalau hukum itu yang di bawah itu bertentangan yang di atas, otomatis ini batal demi hukum. Memang begitu, apalagi yang kasus di Serangan. Perpanjangan SK-nya aja bermasalah. Masa dia mempertimbangkan peraram tentang pemilihan bendesa di Desa Selatan. Di Desa Selatan. Padahal harusnya dipakai sebagai dasar untuk memperpanjang jabatan bendesa di Serangan. Saya nyambung di Desa Selatan gitu. Yeah. Bukan Serangan. Bukan Serangan. Salah ketik itu. Memang sih ada di salah awal ketik gitu. Dan memang saya bilang salah ketik. Nggak tahu. Disengaja tuh. Gimana itu? Ini ya. Dalam saja disengaja saya gitu. Pikirnya positif aja. Mungkin yang dia maksud adalah Desa Adat Desa Selatan. Gitu. Ya, Desa Adat Selatan Bali lah. Ya itu. Saya pikir yang mana Desa Adat Selatan Bali saya nggak ada tuh. Nah, tapi ada yang lebih kritis mendalam itu. Seperti Pak Jondo kan. Ketika begitu udah batal, bisa masuk akal. Mungkin Desa anggaplah ada Desa Selatan itu. Desa Selatan bermasalah, kemudian Desa Serangan di otak-atik keuangan gaya MDA tuh. Hah? Aduh, dikacau. Mungkin uang gede, mungkin gaji itu. Padahal gaji Ketua Majelis Agung 7 juta. Yang di bawahnya berapa itu? 5 juta. 5,5. Oh ini ya, nanti boleh di valid nih. Valid nanti itu pergub itu. Biar netizen yang lihat, oh inilah gaji. Kalau gaji UMK kelas kalian masih Manggala Utama itu, Bos. Aduh. Kalau ini kembali ke keberadaan majelis ya, kalau saya berpikir ini kan harus duduk bareng ini. Antara DPR terutama. Kuncinya kan di DPR. Duduk bareng bila perlu dua arah gitu. Ya, ini yang pro MDA, kontra MDA, itu harus seru. Ada DPR, ada pemerintah dalam hal ini yang akan memberi kewenangan kekuasaan itu. Iya, DPR harus ambil fungsi kontrol, benar apa sih ini bilang ini kan nggak jalan. Ini penilaian cerdasnya. Ini nggak jalan ini. Gitu. Ingat kepemimpinan Pak Koster kan katanya satu jalur, DPR satu jalur. Ada yang nggak satu jalur? Gibah nggak cair gitu. Woi, jangan duduk manis itu politik anggaran dan tuh. Itu duaknya yang dulu kan. Duduk bareng, terus ada pembicaraan yang serius disaksikan publik gitu. Dan sehingga tanggung jawabnya bisa diminta nanti di kemudian hari gitu. Nah, sekarang diam-diam di ruang tertutup pembicaraannya, masyarakat nggak tahu hasilnya seperti apa, sehingga pada saat warga menuntut kewajibannya itu kewajiban anggota dewan, kewajiban pelaksanaan eksekutif, yudikatif ya. Akhirnya kan kisruh semua jadinya gitu. Akhirnya ujung-ujungnya ya akhirnya masuklah ke ranah perkara peradilan. Ini yang kita mau hindari gitu. Dan ketika nanti masyarakat Desa Adat Serangan mengesahkan bendesa terpilihnya, ini silakan diregistrasi aja langsung kepada gubernur, tidak perlu lewat MDA. Kan sudah lewat PMA saja. Kalau misalnya Kadis PMA tidak menerima, berarti dia melanggar perda kan itu. Tinggal umumkan aja kepada masyarakat. Mungkin Pak Kadis berani. Kadis yang milih kan gubernur juga. Kalau dia Pak Kadis tinggal Desa Adat Serangan viralkan aja. Oi, Pak Kadis mau jadi Kadis lagi atau apa sampai sini Pak Kadis? Monto kan orang. Siapa yang saya anggap lucu ketika saya jujur aja berani bersikap dengan warga itu kan gini. Kenapa sih registrasi itu penting sekali gitu? Nah, apa urgensinya katanya? Nah, ini yang saya mau tahu juga gitu. Dalam hal ini mungkin lewat Pak Jondo, mungkin lewat media. Bentar, berarti harus registrasi dulu ke PMA. PMA, dinas PMA, registrasi apanya ini, peraram dan peraram yang sudah dibuat oleh aturan di desa adat lah gitu. Nah ini kan kesalahan yang terjadi juga kan gini, sudah tahu salah mereka nih. Contoh nih real, ini fakta real kondisi di lapangan di Serangan.
Orang sudah habis masa jabatannya 1 bulan, 2 bulan berakhir, mau berakhir ini. Gimana caranya membuat paralel? Gitu. Nah, akhirnya kan mesti harus ada di di majelis kan sudah punya daftar nih. Desa adat ini ketika dapat SK penetapan lagi 6 bulan selesai, kenapa nggak ada teguran, mengingatkan? Kan akhirnya apa? Mereka nggak jalan manajemennya di situ gitu. Akhirnya terjadi pada saat kejadian di Serangan. 2 bulan baru mau selesai masa jabatannya, itu pun tidak ada teguran dari majelis provinsi atau kota gitu. Anda segera harus membuat pararem tentang adagan desa misalnya. Itu nggak ada teguran. Akhirnya pararem itu punya kewajiban dibuat oleh prajuru, akhirnya menjadi tugas panitia. Itu kan sudah salah gitu. Dan majelis tahu gitu. Nah, ketika ada kesalahan itu majelis tidak menegur, ketika itu terjadi proses, kok tidak ada kebijaksanaan gitu. Malahan menjadi kambing hitam, disalahkanlah prajuru gitu, disalahkanlah panitia, padahal kesalahan dia semestinya yang memberi teguran ketika saya itu 3 bulan 6 bulan 3 bulan 6 bulan mau habis masa jabatan, kenapa tidak dilakukan gitu loh. Ini kan MDA jangan saya bro. Ini makanya saya bilang ini MDA ini mau duduk manis. Aduh. Makanya, jadi kan sempat viral dulu yang desa Sabu di Karangasem itu, desa Sabu, desa Karangasem sempat juga ratusan orang ke MDA kan 2 tahun lalu kalau nggak salah. Jadi dia dikejar katanya harus segera registrasi, sudah mereka kejar, sudah deadline sudah tercapai, tapi tidak keluar juga SK-nya, maka sehingga mereka memutuskan untuk membawa kata MDA, katanya itu dipertanyakan benar nggak itu udah sah nggak pemilihannya itu, benar nggak masyarakat yang ini, makanya Banesa yang terpilih gedak basahnya kabo masyarakatnya yang ke MDA kan banyak juga kan pasti kasus kayak gitu. Tapi kan jadi apa biayanya besar kan, dan ada oknum beliau ke Bandesanya langsung kepada wartawan memperlihatkan chat WA oknum MDA yang bermain ini. Lah, ini kan MDA lembaga resmi, kok ke Pak pribadi harus gini, koordinasi gimana ini gitu. Nah, berarti benar seperti Pak itu indikasinya ada kepentingan pribadi dan lain-lain. Dan itu mutlak gininya. Nah, karena kalau saya melihat kan gini, contoh di Serangan kan sudah sering terjadi karena kedekatan. Ya, itu dari diawali kan kalau di Serangan kan terjadi persoalan ini sampai panjang ini kan kena tidak ada teguran seperti yang tadi yang saya bilang dari majelis pada saat dia mengeluarkan SK penetapan, dia sudah tahu kan masa jabatannya akan berakhir 6 bulan lagi, itu atau 3 bulan lagi, itu kan tidak ada teguran gitu. Nah, ketika desa adat sedang asik dan terlenanya gitu mengelola mengatur desa adatnya sendiri, akhirnya lupa gitu. Gitu. Nah, ini yang mesti harus diingatkan gitu. Nah, ini tidak terjadi. Nah, sehingga disitulah saya bilang bahwa MDA ini gitu, dia bekerja gitu, dia berinteraksi dengan masyarakat pada saat ada masalah-masalah yang dibawakan oleh ini. Tapi ketika secara diam-diam sesuai apa yang menjadi keinginan oknum itu ya mereka enggak gitu. Mereka akan jalan dengan sendirinya gitu. Karena kalau saya berpikir dan menyimak apa yang sudah terjadi selama ini, saya tahu keberadaan majelis dari tahun 2014 gitu tentang kasus di Serangan, dualisme sampai sekarang misalnya persoalan-persoalan ini, yang majelis sendiri termasuk oknum-oknum prajuru menganggap bahwa desa adat itu adalah sebuah badan usaha. Sehingga mereka harus mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya di situ gitu. Kalau begitu ngapain bertahan? Kalau kita ikhlas berbicara ngayah gitu, saya sudah ngayah ganti sudah salah gini, lebih baik saya keluar aja terus saya nggak dapat apa. Itu bahasa ikhlas yang ngayah gitu. Kalau ini kan bertahan, justru semakin diserang semakin bertahan gitu. Artinya apa? Bahwa mereka menganggap bahwa itu badan usaha gitu. Itu di pemikiran saya seperti itu. Gitu. Siap. Apalagi kan banyak kasus LPD kan yang bermasalah di Bali. Itu yang saya Serangan kan termasuk bermasalah. Saya termasuk kemarin kan bisa buka ketik desa adat aja di YouTube, udah ada muncul lah di YouTube
mega korupsi desa adat di Bali. Itu poinnya adalah LPD. Dan banyak LPD kan, tidak hanya di Serangan, di Sange, di Buleleng, Anturan dan lain-lain. Jadi gimana? Karena ada juga gini strategi-strategi yang harus dibangun juga oleh masyarakat adat gitu. Karena kalau kita berbicara soal kemanusiaan saja, karena di Bali kan kita sangat kental dengan kepercayaan gitu. Nah, itu. Nah, ini yang harus dibangun lagi. Contoh kayak kemarin kami melakukan aksi sekalipun sedikit orang gitu, dengan membawa itu aksi yang kedua kemarin yang paling terakhir apa? Sama juga bawa pejati gitu. Karena kita mau mereka nggak punya hati gitu. Apalagi pemikiran rasional yang seorang sosok pemimpin. Kalau pemimpin kan berpikir dia pakai logika dan rasio gitu. Kalau mereka penguasa, keinginan yang jalan gitu. Kalau PJ gubernur nggak punya kewenangan untuk mengambil sikap soal ini. Kalau saya pikir sebenarnya punya sebenarnya. Iya. Nah, tapi ini PJ juga diam berarti ya. Iya, makanya ini kan yang harus juga didorong. Makanya di situ kan peran DPR semestinya gitu. Ini tadi Pak Jondro ketemu sama Pak PJ nggak sempat nanya Pak? Enggak bicara masalah. Oh, nggak bicara. Ini masalah desa adat ya. Oh, karena gitu. saya tahu beliau itu hanya menerima getahnya sekarang kan gitu kan. Ya. Tapi kan bisa ngambil sikap. Nggak bisa juga. Kewenangan terbatas sekali karena ini sudah menyangkut kebijakan. Oh gitu. Mengembalikan SMA Bali Mandaram ke boarding itu aja berapa tahun kita kejar terus memang hal-hal yang sifatnya strategis yang menjadi kebijakan pejabat sebelumnya itu harus menjadi keputusan menteri. Nah, disitulah saya bilang kita di Bali belum punya sosok pemimpin yang memiliki keberanian gitu. Keberanian untuk contoh misalnya menyelesaikan masalah gitu. Masalah konflik yang ada sekalipun bukan kewenangannya, tetapi ketika mereka tahu bahwa dia seorang ayah, seorang bapak gitu. Contoh PJ misalnya. Dia bapak loh. Lebih tinggi dari yang lain gitu. Keberanian untuk bersuara, memberi masukan, menyarankan. Tapi kan bukan jabatan politik dia. Oke, kita paham itu. Tapi kan ketika kalau Bali hancur, rusak karena persoalan di bawah, apakah tidak berdampak? Ya. Kan ini yang harus mesti ada preventif yang dilakukan gitu. Harusnya ini kan semestinya begitu gitu. Saya undang Pak PJ kan podcast Ampura Pak Arwin. Saya cuman birokrat bukan politisi lah. Ya, tapi kan kalau orang intelektual dari sana kan bisa memilah-milah mana yang saya harus keluarkan, mana yang saya sampaikan. Bapak sebagai PJ dah saya undang, bukan saya undang Bapak sebagai politisi gitu. Ya udah, Pak, ada yang ingin Pak sampaikan lagi Pak Patut sama Pak Jondro tentang solusi, kalau enggak kita simpulkan. Kalau saya solusinya kan sudah jadi jelas. Jadi desa adat Serangan, contoh di kasus terdekat nih desa, silakan paruman desa itu keputusan tertinggi, lembaga pengambil keputusan tertinggi, silakan apa yang dilakukan oleh paruman desa itu yang sah, bukan yang ditekan oleh MDA gitu. Itu aja menurut saya gitu. Siap. Dan kembali kepada keberanian Semeton di situ di Serangan. Kalau saya tidak menyikapi soal kasus di Serangan lah lagi, karena di Serangan ini sudah menjadi banyak atensi dan masyarakat Bali, pejabat di Bali sudah tahu pada umumnya di media. Nah, cuman saya berpesan kepada DPR terutamanya sebagai wakil rakyat gitu. Apa yang telah dihasilkan itu oleh negara ini dan apa yang sudah dikeluarkan oleh negara ini untuk memfasilitasi biaya dan segala halnya, ketika terjadi penyalahgunaan wewenang misalnya, contoh lah aturan-aturan majelis yang sudah keluar dari undang-undang ini, termasuk etika-etika yang sudah dilanggar di masyarakat adat itu. Nah, DPR harus bersikap gitu. Jangan sampai ini berlarut-larut gitu, membuat Bali tidak kondusif. Gitu. Dan harus segera disikapi gitu. Jangan dibiarkan gitu. Karena jangan seperti bahasa masyarakat yang ada di desa itu 5 tahun sekali baru turun rame-rame gini cari suara gini. Ini ketika sudah ada persoalan segera dong ditangani, duduk bareng, bila perlu buat sidang paripurna soal MDA ini gitu. Nah, apakah oknumnya yang perlu diselesaikan dulu? Apakah aturannya kurang jelas, kurang tegas? Karena tidak ada sanksi, tidak ada aturan yang menekan kewajiban atau hak di situ. Nah, mestinya DPR harus menyikapi kekurangan-kekurangan
atau kelemahan-kelemahan di dalam undang-undang itu yang harus disempurnakan, terutama soal oknum yang mengendalikan sebagai lembaga majelis desa adat ini. Kan ada oknum-oknum intelektual di sana gitu. Apalagi kita berbicara mereka menjaya-jaya dengan proses upacara, tanggung jawab mereka adalah secara vertikal gitu. Kalau moral, kalau secara kemanusiaan oke lah. Kita orang kecil, kita masyarakat petani, masyarakat nelayan diabaikan, tapi kepentingan Sang Pencipta untuk menjaga ajak Bali ini, itu menjaga keutuhan tanah Bali ini yang harus kita hormati dan kita hargai. Dan kita punya tanggung jawab bersama untuk itu. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak Jondra dan Pak Wayan Patut. Nah, jadi kami sih berpesan biar udahlah hentikan dalam tanda kutip eksploitasi desa adat kita di Bali, biar Bali bisa tetap bertahan. Karena saya baca buku tentang Bali itu, desa adat satu-satunya benteng terakhir yang dimiliki oleh Bali, tidak ada lagi. Kalau ini bentengnya sudah remuk, maka selesai sudah Bali gitu kan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bersama. Next kita akan ngobrolin lagi mengenai topik ini, apalagi ini musim panas sebenarnya kan, mau pemilihan gubernur, bupati, sehingga ini pasti apapun menjadi bahas itu pasti akan menjadi nyerempet gitu. Oke, kita tutup. Sukses semua. Om Santi.